Bab 164. Tidak suruh kamu gendong aku. Konfusianisme. Mendengar kata-kata Rizky Mo, Mileye mengerutkan kening. Konfusianisme. Rizky Mo mengangguk, sebuah kekuatan spiritual kuno yang pernah runtuh karena beberapa alasan khusus, yang meninggalkan sedikit warisan. Sejujurnya, kami berdua adalah keturunan Konfusianisme, dan kami memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali Konfusianisme. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu memilihku? Rizky Mo menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Aku pernah ke Changlan Zhou, Akademi Changlan, Qingzhou, dan Akademi Changmo. Meskipun kedua perguruan tinggi ini disebut perguruan tinggi, mereka tidak memiliki mata pelajaran akademik. Mereka hanya menghargai kultivasi siswa dan mereka hanya menghargai kekuatan siswa, bukan pengetahuan atau pemikiran mereka. Setelah mengatakan ini, dia memandang Mileye. Tepat ketika kami berdua akan menyerah, penasehat Lu meminta kami berdua untuk datang ke sini untuk melihat. Kamu mengejutkan kami berdua. Di sini, kami berdua melihat harapan. Dan kamu cukup hebat untuk mencapai level master pedang di usia yang begitu muda. Itu benar-benar mengejutkan kami berdua. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, kamu bisa melihat tembus aku. Ada sedikit kejutan dalam suara itu. Karena dia menggunakan aturan Tao untuk menyembunyikan kekuatannya. Rizky Mo tertawa, jika tebakanku benar, kamu seharusnya memiliki aturan Tao di tubuhmu, kan? Aturan Tao. Ekspresi Mileye menjadi sedikit bermartabat, dan dia benar-benar meremehkan dua orang di depannya. Rizky Mo berkata lagi, jangan khawatir, kami berdua tidak memiliki niat buruk terhadap kamu, dan juga tidak berani memiliki niat buruk. Tidak berani. Mereka telah melihatnya ketika wanita misterius di menara penjara alam membantai semua orang. Dewa Pedang. Mereka telah melihat Dewa Pedang, dan metode wanita misterius tidak lagi bisa dilakukan oleh Dewa Pedang. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, mereka berdua berkeringat dingin, karena wanita misterius ini mungkin bukan hanya Dewa Pedang, bahkan mungkin di atas Dewa Pedang. Tentu saja, alasan mengapa mereka memilih Mileye adalah karena niat awal Mileye untuk mendirikan akademi. Mileye memperhatikan akademisi dan kerajaan, itulah yang mereka butuhkan, karena yang harus mereka lakukan adalah menyebarkan akademisi dan menyebarkan Konghucu dan Taoisme mereka sendiri, dan jika Akademi Changlan tumbuh lebih besar, pengaruhnya secara alami akan tumbuh lebih besar di masa depan. Pada saat itu, Konfusianisme dapat menyebar lebih luas. Poin lainnya adalah bahwa Mileye benar-benar cukup kuat. Tidak ada kekuatan, tidak ada potensi, semuanya omong kosong. Di lapangan, Mileye terdiam. Rizky Mo berdua menunggu jawaban Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye berkata, aku tidak mengerti Konfusianisme. Rizky Mo tersenyum dan berkata, kamu jangan khawatir. Jika kamu merasa ada yang salah dengan Konfusianisme kami di masa depan, kamu dapat memecat kami kapan saja. Dan masuknya kamu ke dalam Konfusianisme kami hanyalah sebuah simbol. Kamu dapat bergabung dengan kekuatan apapun di masa depan dan menjadi juru bicara Konfusianisme hanyalah sebuah nama, dan tidak ada batasan. Tetapi di masa depan, ketika kami berdua menggunakan Akademi Changlan untuk mempromosikan Konfusianisme dan akademisi, kami akan menggunakan namamu. Tentu saja, kami berdua akan melakukan yang terbaik untuk menjaga Akademi Changlan dan melindungimu. Di samping, Douglas Feng tiba-tiba berkata, sederhananya, ini setara dengan kerja sama kita. Tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan. Semua orang saling membantu dan bekerja sama untuk situasi yang saling menguntungkan. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu, tentu saja aku tidak punya masalah. Mendengar ini,
Baik Rizky Mo maupun Douglas Feng tertawa. Rizky Mo menyerahkan kotak itu kepada Mileye, dan Mileye tidak sungkan juga. Dia mengambil kotak itu, dan berkata, bagaimana caranya menggunakan ini? Rizky Mo berkata, 12 orang emas semuanya membutuhkan pengaktifan energi spiritual. Sekali diaktifkan, satu orang emas membutuhkan setidaknya 100.000 batu spiritual kualitas super, dan itu hanya bisa bertahan paling lama 1/4 jam. Wajah Mileye penuh dengan keheranan, 100.000 batu kualitas spiritual super. Hanya bisa bertahan 1/4 jam. Apakah ada kesalahan? Rizky Mo tersenyum pahit, meskipun sedikit lebih mahal, efeknya sangat bagus. Jika kamu memiliki batu spiritual kualitas yang cukup super, 12 orang emas ini bahkan dapat membunuh Master Alam 1000 semesta biasa. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan senyum pahit dan sedikit ketidakberdayaan. Dia sekarang memiliki lebih dari 1 juta batu kualitas spiritual super pada dirinya, dan jika digunakan untuk memotivasi 12 orang emas ini, akan langsung ludes. Yang terpenting, itu hanya bisa bertahan selama 1/4 jam. Terlalu pendek sekali. Ini hanya buang-buang uang. Meskipun benda ini sangat bagus, dia benar-benar tidak berani menggunakannya sesuka hati, dan dia akan menjadi miskin setelah menggunakannya sekali. Rizky Mo menambahkan, ada satu hal lagi, yaitu, kami berdua tidak dapat membantu kamu secara langsung, dan kami berdua juga memiliki musuh dan dendam. Jika kami mengambil tindakan, kami dapat menyebabkan beberapa masalah bagi kamu, jadi kami tidak bisa melakukannya secara terbuka. Namun, masih memungkinkan untuk membantu diam-diam. Mileye tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, maka aku akan berterima kasih dulu. Rizky Mo tersenyum kecil, saling membantu dan saling menguntungkan. Setelah berbicara, seolah memikirkan sesuatu, dia berkata lagi, apakah kamu masih ingat penasehat lu itu? Mileye mengangguk, tentu saja. Rizky Mo berkata dengan sungguh-sungguh, orang itu adalah penerus militerisme, kali ini turun tangannya kerajaan Dayun mungkin adalah kesempatan yang dia tunggu, dan sejauh yang aku tahu, orang yang dia pilih seharusnya adalah Yang Mulia Tuan Putri ke-9, karena kamu sudah kembali ke ibu kota kerajaan, bisa pergi cari dia, mungkin kamu bisa mendapatkan banyak hasil. Janet Lu. Mileye mengangguk, oke. Kedua senior, setelah aku pergi, Akademi Changlan akan merepotkan kedua senior untuk mengurus segalanya. Rizky Mo dengan lembut membelai janggutnya, itu tanggung jawab kami juga, kamu pergi ke kota Kai yang kali ini harus hati-hati dalam segala hal. Mileye mengangguk sedikit dan mengucapkan selamat tinggal pada keduanya. Melihat Mileye pergi, Rizky Mo berkata dengan lembut, dia mungkin satu-satunya harapan bagi kita berdua di dunia kincang. Douglas Feng berkata dengan sungguh-sungguh, sayangnya, ada terlalu banyak masalah pada dirinya, Akademi Changmu, dunia kegelapan, kerajaan Dayun. Aduh, menjengkelkan. Rizky Mo berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa. Meskipun kita berdua tidak dapat mengambil tembakan yang jelas, itu tidak berarti bahwa kita berdua tidak dapat membantunya dengan cara lain. Dia adalah satu-satunya harapan untuk kita berdua di dunia kincang ini, apapun yang terjadi, juga harus diperjuangkan. Di dalam gedung Changlan, Mileye duduk mengelilingi meja bersama Agnes Ji dan Jeffrey. Di atas meja, 4 piring dan 1 sup. Setelah Mileye selesai makan, dia meletakkan mangkuk nasinya di atas meja. Aku akan membawa mereka pergi besok siang. Jeffrey berkata, aku ikut. Agnes Ji meletakkan sumpitnya, bersama. Mileye melirik mereka berdua. Dia akan berbicara ketika Jeffrey tiba-tiba berkata,
Bandit Ye, ini adalah pertempuran terakhir. Entah kita semua kembali bersama, atau kita semua mati bersama di kota Kaeyang. Mileye terdiam. Jeffrey berkata lagi, tinggal di sini adalah semacam penderitaan, semuanya, kita akan menghadapinya bersama, oke? Setelah terdiam beberapa saat, Mileye mengangguk, oke, besok siang, kita pergi bersama. Jeffrey menyeringai, satu mangkuk lagi, haha. Agnes Ji melirik Mileye dan tidak berbicara. Setelah makan malam, hari sudah malam. Di luar aula, tidak ada bulan dan tidak ada bintang, terlihat sangat gelap. Mileye duduk di depan tangga batu, dan di tangannya ada seorang manusia kayu kecil. Lin Siye. Mileye dengan lembut membelai manusia kayu kecil di tangannya, sudah lama sejak Lin Siye pergi. Bagaimana keadaannya sekarang? Tentu saja dia khawatir. Benua Dewa Dataran Tengah. Tangan kanan Mileye perlahan mengepalkan patung kayu kecil di tangannya, dia harus bekerja lebih keras. Benua Dewa Dataran Tengah, perbatasan utara. Puluhan ribu mil di utara, dingin sepanjang tahun, wilayahnya membeku sejauh ribuan mil, dan salju melayang sejauh ribuan mil. Terletak di tengah perbatasan utara, ada sebuah istana, yaitu Istana Patung Es. Di dalam istana, banyak orang dan wanita mengelilingi platform es saat ini. Di platform es, ada seorang gadis kecil duduk bersila. Gadis kecil itu belum cukup tua, baru berusia 13 atau 14 tahun, dan dia tampak sedikit belum dewasa. Rambut gadis kecil itu berwarna es, dan seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan aura yang kuat. Tetapi sebelum aura ini menyebar, itu terhalang oleh tirai tipis berwarna es. Tidak tahu berapa lama, aura pada gadis kecil itu tiba-tiba melonjak, dan aura menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga tirai cahaya berwarna es hampir tak terbendung. Melihat adegan ini, wajah semua orang di lapangan berubah, dan mereka semua mundur. Tidak jauh, seorang wanita cantik menggenggam tangannya dengan erat, matanya penuh ketegangan, jangan menerobos, jangan menerobos. Ke alam ribuan semesta, itu bukan hal yang baik untukmu, tekan, tekan. Di kejauhan, napas gadis kecil itu masih meroket dengan liar, dan di tangan gadis kecil itu, ada seorang manusia kayu kecil. Kerajaan Jiang. Larut malam, Mileye tidak beristirahat, dia datang ke hutan bambu di luar kota kerajaan Jiang. Di dalam hutan bambu, ada sebuah rumah bambu yang sangat indah. Di rumah bambu, lilin menyala terang. Mileye datang ke rumah bambu, pintu tiba-tiba terbuka, dia sedikit terpana, tanpa berpikir banyak, dia memasuki rumah bambu. Di dalam rumah bambu, Janet Lu sedang duduk di kursi roda, dengan selimut tebal menutupi lututnya, dan tangannya memegang sejumlah buku. Melihat Mileye, Janet Lu tersenyum kecil, lama tidak bertemu. Aku siap, bisakah pergi sekarang? Mileye tercengang, kamu tahu untuk apa aku datang? Janet Lu tertawa, tentu saja. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kau mau ikut denganku? Janet Lu masih memiliki senyum di wajahnya, apakah kamu tidak mau? Mileye berjalan ke arah Janet Lu, kenapa? Janet Lu menggelengkan kepalanya, tidak ada niat buruk terhadapmu, tidak ada niat buruk terhadap kerajaan Jiang, apakah itu cukup? Mileye terdiam sejenak, lalu mengangguk, cukup. Sudut mulut Janet Lu terangkat sedikit, ayo pergi. Mileye berkata, ke Akademi Changlan. Janet Lu menggelengkan kepalanya, pergi ke kota Kaeyang. Mileye berkata, ayo pergi sebelum fajar. Janet Lu menatap langsung ke Mileye, pergi sekarang, segera pergi, setelah fajar, akan terlambat. Mileye mengerutkan kening, kenapa?
Janet Lu melenturkan jari-jarinya, dan sebuah catatan terbang di depan Mileye. Ketika dia melihat isi catatan itu, wajah Mileye sangat berubah, dan dia berbalik dan pergi. Hanya ada satu baris di catatan, prajurit api hitam telah tiba. Prajurit api hitam. Mileye secara alami telah mendengar tentang pasukan ini yang membuat negara-negara sekitarnya takut. Nadia Jiang dan para prajurit kota Kai yang benar-benar tak terbendung. Tidak lama setelah Mileye berjalan, dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan berjalan kembali ke rumah bambu. Dia berjalan di depan Janet Lu, "Kenapa kamu tidak pergi?" Janet Lu berbisik, "Bisakah aku pergi?" Mileye. Janet Lu berkata, "Paman Chen pergi bekerja untukku. Sekarang, aku sendirian." Mileye mengangguk, dimengerti. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke sisi Janet Lu, lalu langsung mengendong Janet Lu dan berlari. Setelah berlari keluar dari rumah bambu, Mileye berlari sepanjang jalan, dan dalam pelukannya, Janet Lu tiba-tiba berkata, "Aku memintamu untuk mendorong kursi rodaku, aku tidak membiarkanmu mengendongku." Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Apa yang kamu katakan?" "Anginnya kencang, aku tidak mendengar dengan jelas." Janet Lu bersambung.